Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilya Agusti dari kelas L1 atau Aindralaya dengan nomor NIM 07011823280020. Saya di sini akan menjelaskan pada materi pertemuan kedua yaitu tentang barang publik. Nah, waktu itu pada pertemuan kedua diajarkan oleh Ibu Alpina PMSI. Di saat pertemuan kedua ini, Ibu Alpina tuh menjelaskan kepada kami RPS pertemuan pertama untuk kami pelajari kembali karena diadakan kuis. Lalu setelah itu kami mempresentasi untuk materi pertemuan kedua ini dan terakhir diadakannya tanya jawab untuk orang dan dipanggil untuk bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah, pada materinya yaitu pada pertemuan kedua ini saya mempelajari konsep dasar keuangan publik, khususnya mengenai barang publik, sifat-sifat dan eksternalitas yang dihasilkan serta bagaimana pemerintah berperan dalam penyediaan dan pengelolaannya. Barang publik itu merupakan barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh semua individu tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain dan sulit untuk membatasi akses penggunaannya. Karakteristik utama barang publik itu ada non-rivalitas, yang berarti konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi jumlah atau manfaat yang dapat dinikmati oleh individu lainnya, serta non-eksklusivitas, yang berarti tidak mungkin atau tidak ekonomis untuk mencegah orang lain mengakses barang tersebut. Contohnya pada lampu jalan dan keamanan nasional, yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi manfaatnya. Karena inilah barang publik itu sering mengalami kegagalan pasar, di mana mekanisme pasar tidak dapat menyediakan barang publik dalam jumlah yang optimal karena adanya masalah penumpang gelap. Masalah ini terjadi karena individu dapat menikmati manfaat barang publik tanpa harus membayar atau berkontribusi terhadap penyediaannya, sehingga sektor swasta kurang memiliki insentif untuk menyediakan barang publik secara optimal. Dari pembelajaran ini, saya juga memahami bahwa barang publik seringkali menghasilkan eksternalitas yang timbul akibat konsumsi atau produksi suatu barang terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Eksternalitas dapat bersifat positif maupun negatif. Selain itu juga saya mempelajari implikasi pengelolaan barang publik, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaannya melalui berbagai mekanisme pendanaan dan kebijakan. Pemerintah biasanya mendanai barang publik melalui pajak karena sulit untuk membebani biaya langsung kepada individu berdasarkan tingkat konsumsi mereka. Akibatnya, sifat non-eksklusivitas. Pengelolaan barang publik juga harus mempertimbangkan efisien dan pemerataan agar barang publik bersedia dalam jumlah optimal sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat diakses oleh semua kalangan. Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan barang publik yaitu adalah masalah penumpang gelap nih, yang dapat menyebabkan kekurangan pendanaan jika banyak individu yang menikmati barang publik tersebut tanpa berkontribusi dalam penyediaannya. Untuk mengatasi masalah publik ini, pemerintah juga menerapkan pajak wajib agar semua warga ikut serta dalam pembiayaan barang publik. Lalu, saya juga memahami pada perbedaan dalam administrasi keuangan publik dan administrasi keuangan lembaga swasta atau negara. Rumah tangga maksud saya, di mana administrasi keuangan publik lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi, anggaran berbasis kinerja, serta kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, administrasi keuangan di sektor swasta atau rumah tangga lebih berorientasi pada profitabilitas, efisiensi biaya, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Dari segi pengelolaan sumber daya, sektor publik menekankan bahwa penganggaran, pengawasan, audit, serta pendanaan melalui pajak atau penerimaan negara lainnya, sedangkan sektor swasta atau negara lebih berfokus pada pengelolaan kas investasi dan pendanaan yang berbasis keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik dan swasta memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mereka memiliki keterkaitan dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan barang publik agar dapat mengatasi berbagai tantangan seperti masalah penumpang gelap, eksternalitas negatif, serta pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, barang publik dapat memberikan manfaat optimal dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.